Indonesia telah berperan aktif dalam agenda Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Tentunya generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Nah, generasi muda ini memang merupakan segmen yang paling dinamis dan tentu saja berperan strategis dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Potensi yang cukup besar ini tentu saja akan menjadi modal sumber daya manusia yang dahsyat, asal mereka dibekali dengan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang mumpuni. Nah, lalu bagaimana peran pemangku kepentingan ataupun stakeholder kunci dalam mewadahi potensi generasi muda ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia atau Satu Indonesia Awards kembali digelar untuk ke-15 kalinya dengan mengangkat tema Bersama, Berkarya, Berkelanjutan. Penghargaan ini diberikan kepada 5 pemuda inspiratif yang berkontribusi dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Di bidang kesehatan, nama Ayu Fauziah Adimah asal Yogyakarta dengan program kreator platform edukasi gizi keluar sebagai pemenang. Kemudian ada Hana Maulida asal Banten dengan program Sahabat Pelindung Anak dari Kekerasan Seksual di bidang pendidikan. Sementara di bidang lingkungan ada Kevin Gani asal Jawa Timur dengan program Pejuang Pangan Berkelanjutan. Yuyun Ahdianti asal Nusa Tenggara Barat juga menjadi pemenang di bidang kewirausahaan dengan program Sri Kandi Penenun Asa Kampung Tobo. Dan terakhir ada Irfan Y. Pratama asal DKI Jakarta dengan program Navigator Jaringan Jarak Jauh di bidang teknologi. Acara penghargaan ini dipimpin oleh Presiden Direktur Astra Joni Bunarto Condro yang menyerahkan apresiasinya langsung kepada para penerima penghargaan, dihadiri oleh Dewan Juri, Direksi, dan Eksekutif Astra serta penerima apresiasi dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui 15 tahun Satu Indonesia Awards 2024, Astra berkomitmen untuk terus mendukung pemuda berprestasi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals demi masa depan yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip inklusivitas SDGs, yakni No One Left Behind, peran generasi muda diharapkan dapat mengambil posisi sebagai pelaku atau subjek dalam pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan cita-cita untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung SDGs atau Sustainable Development Goals Indonesia lewat semangat Astra Terpadu untuk atau Satu Indonesia Awards terus mengapresiasi dan mendukung kontribusi generasi muda untuk mendorong terciptanya kehidupan berkelanjutan. Lalu seperti apa peran Satu Indonesia Awards dalam menangkap semangat generasi muda yang berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya? Di studio saya sudah ditemani Insinyur Tri Mumpuni selaku pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan yang juga merupakan salah satu juri dari Satu Indonesia Awards 2024. Ibu Puni, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu. Sehat juga. Iya, penting ini. Kalau kesehatan ini merupakan modal nomor satu. Paling, kalau saya selalu mengatakan ya, health is wealth. Ya, betul. Dan anak-anak muda Indonesia khususnya ini harus menjadikan kesehatan itu salah satu dari target ya mereka yang harus capai. Betul. Nah, Bu Puni, Satu Indonesia Awards ini kan sudah kalau tidak salah 15 tahun. Betul. Ya, diselenggarakan oleh Astra yang khusus untuk istilahnya yang menyemangati anak-anak muda serta kita juga harus merayakan potensi yang mereka miliki, kreativitasnya dan lain sebagainya supaya ya kita mau kan anak-anak muda kita itu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa, apalagi ya masa depan itu tentu saja ada di tangan anak muda. Tapi mengenai Satu Indonesia Awards ini sendiri, nah Ibu kan sudah 15 tahun jadi juri, dari bisa ceritakan sedikit mungkin signifikansinya khususnya bagi bangsa ini. Jadi saya melihat Astra itu di awal-awal
sudah mampu ya. Kira-kira nanti ke depan itu siapa sih yang akan membuat perubahan atau penerus estafet dari pembangunan di Republik ini? Tentunya anak muda. Jadi pemuda dan pemudi ya, punya peran yang sangat penting ya, untuk mampu berkontribusi secara positif bagi kemajuan dan pembangunan di negeri tercinta ini. Ini yang dilihat dan saya merasakan banget bahwa untuk membuat mereka mampu berkontribusi dengan baik adalah dengan cara menciptakan infrastruktur atau ekosistem. Ekosistem sehingga membuat anak-anak muda itu merasa, well, memang ini jalanku gitu. Dan Astra memberi jalan itu. Kenapa saya katakan memberi jalan itu? Di awal-awal saya melihat Astra membuka peluang. Ya, mencari, kalau bahasa yang kita pakai itu adalah mutiara-mutiara yang cemerlang tapi terpendam, yang tidak bisa masuk ke dalam threshold, gitu, tidak dilihat orang gitu. Tapi saya punya keyakinan kan bahwa memang kalau kamu berkilau, di tempat gelap pun tetap akan menyala. Itu persis yang dilakukan Astra. Mencari sampai ke pelosok-pelosok, dari mulai ujung Pulau Sumatera, ya, daerah barat sana, sampai ke Papua yang paling timur pun kita kejar. Anak-anak hebat itu. Itu cara-caranya bagaimana itu? Untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang terpendam itu ya. berserakan. Jadi saya yakin media kan tentunya punya cara ya, dia punya teman-teman di lapangan, dia mendengar kiri kanan. Jadi sebetulnya kita semacam open recruitment gitu kan, terus menyuruh orang untuk mendaftarkan. Ya, mungkin ada yang merekomendasikan juga. Betul, karena kan banyak orang-orang Indonesia itu bukan seperti budaya Barat yang how about marketing yourself gitu kan, nggak mau. Kita ini kan banyak orang-orang hebat yang bekerja dalam sunyi. Itu yang kita tangkap. Itu yang kita angkat, kita beri ruang agar dia mampu terus berkembang. Justru yang penting, mampu menginspirasi anak-anak muda lain. Oh, it's a very simple, kayaknya kok simple yang dia kerjakan ya. Tapi karena dia fokus, dia serius dan memberi dampak yang bagus, sehingga membuat orang lain itu tertarik. Saya kayaknya bisa deh. Nah, yang kita ingin betul-betul angkat adalah sesuatu hal yang kelihatannya simple, tapi berdampak, membuat orang lain bersemangat dan terinspirasi untuk meniru. Ya, dan Bu Puni sendiri masih ingat 15 tahun yang lalu ini siapa-siapa saja dan kriterianya kan waktu itu kan sebagai salah satu juri tentu saja betul. Cara mencari yang potensial dan juga mengatakan bahwa ini yang patut mendapatkan awards itu kriterianya seperti biasanya apa? kita melihat dari is this ide itu genuine, ya, nggak nyontek atau dia memang ide dia sendiri dengan ketulusan yang dimiliki anak-anak itu, dia berpikir, oh aku bisa nih melakukan ini dan berkontribusi. Kemudian kita lihat juga obstacle-nya kayak apa ya untuk melakukan hal-hal yang positif tadi. Karena dia biasanya berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pengambil keputusan, kan ada kendala-kendala itu tuh menjadi sorotan juri juga gitu loh. Seberapa besar dia punya endurance. Di Indonesia ini kan kalau mau sukses tuh harus punya endurance yang luar biasa gitu. Terus konsistensi di situ dan dia fokus gitu. Setelah kita lihat bahwa oh ada obstacle yang mampu dia lalui dengan baik ya, diatasi, cita-citanya benar, ada kesulitan-kesulitan yang diatasi, terus dilihat outreach-nya. Kira-kira outreach-nya itu seberapa besar sih dampaknya yang kepada masyarakat juga. Terus yang paling penting justru malah berkesinambungankah program dia, sustainability. Takutnya begitu kita beri hadiah dia ya, kemudian lupa bahkan nggak berhasil gitu ya. Dan ini menarik karena saya melihat perspektif di Indonesia ini siapapun bisa berjuang, no matter keluarganya, backgroundnya apa. Tapi memang menciptakan perbedaan-perbedaan yang signifikan di dalam hasil dia berbuat sesuatu. Saya sampai sekarang masih berkesan yang luar biasa, anak muda di Sulawesi yang, wah entahlah, Sulawesi yang sangat terpencil gitu, ada petugas yang kerjanya itu hanya membawa poster, mengajari orang-orang untuk bisa hidup bersih.
sikat gigi, mandi segala macam, dan dia tidak capek berjalan 9 jam. Ini satu awards tahun berapa? Bu Puni masih ingat itu? Di awal-awal ya, mungkin tahun kedua atau ketiga, long time ago gitu, udah lama banget gitu. Jadi apa yang dilihat dalam sosok anak muda ini? Bahwa dia karena very simple work gitu, tapi ternyata dia membuat orang-orang itu paham. Tadi tuh health is wealth gitu ya. Sehat itu berharga. Negara juga tidak dirugikan. Bisa dibayangkan sekarang ini saya melihat kalau banyak yang sakit, BPJS kita bisa membuat kita jadi bangkrut dan gitu justru ya. sekarang lebih banyak ini lifestyle atau gaya hidup yang tidak menunjang terhadap kesehatan. Jadi ini dari Sulawesi Selatan, tapi berkesan ya. Tapi berkesan banget sampai sekarang tuh semua dewan juri kalau waktu itu, Masya Allah, yang sedih lagi tanya, berapa Anda digaji? 5.000 sebulan. Dan dia nerima setiap 3 bulan sekali 15.000. Can you imagine gitu? Ada orang yang mau begitu. Terus bagaimana kamu bisa hidup? Oh, di waktu-waktu kosong saya membantu kakak saya membuat batu bata. It's heartbroken gitu ya. Waktu nunggu, kok bisa-bisanya gitu. Dia nggak ngurusi diri sendiri, tapi dia ngurusi orang lain. Ini contoh yang saya bilang bahwa dia bekerja dalam sunyi, dan Astra itu menunjukkan, look, ada loh orang yang setulus ini di Republik kita yang tercinta. Jadi kamu tetap harus semangat dengan anak muda gitu. Dan ini hanya satu contoh. Tapi kita break sebentar Bu Puni, karena ini perbincangan kita masih cukup panjang. Saya ingin sekali nanti contoh-contoh cemerlang ini, karena ini kita harapkan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang sekarang ya. Apalagi kalau programnya itu betul-betul sustainable, memiliki dampak yang sangat positif ya bagi masyarakat sekitarnya. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas pentingnya peran generasi muda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Saya ditemani Ibu Tri Mumpuni, selaku pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, dan juga merupakan salah satu juri dari Satu Indonesia Awards 2024 ini. Dan awards ini menarik ya, diprakarsai oleh Astra, dan ternyata selama 15 tahun ini sudah mampu mendeteksi atau mencari ya mutiara-mutiara terpendam yang ternyata memiliki potensi dan memiliki karya yang perlu mendapatkan rekognisi. Nah, 15 tahun ya Satu Indonesia Awards ini. Mungkin kita lihat yang tadi sudah ada salah satu yang paling berkesan dari pemenangnya itu. Mungkin bisa Bu Puni, ada beberapa yang dijadikan contoh apa karyanya, apa dampaknya, dari mana, dan juga jenis-jenis kreativitas yang telah berhasil diterapkan bagi lingkungannya. Jadi kalau bicara ini ada beberapa ya yang menonjol atau paling berkesan. Ada ini yang sisi buat kami ini hal kecil di awal gitu ya. Dia seorang penggerak microfinance hanya dengan modal ya puluhan juta, sekarang dia sudah memiliki 9 triliun. 9 triliun? Ya, nilai ininya ya, nilai bisnisnya gitu. Saya detailnya nggak tahu, tapi saya sering masih kontak-kontak gitu kan. Nah, si anak ini sebetulnya awal-awalnya dia resign dari sebuah perusahaan besar karena dia merasa kok kosong hidupnya, terus dia jalan-jalan ke Bogor ngelihat tukang sayur, dia kasih pinjaman uang gitu ya, ternyata hanya dengan 200.000 si ibu-ibu itu bisa hidup dengan baik gitu ya. Ada juga dari tahun 2017, belum lama juga gitu, dia dari Padang Pariaman. Dia menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Pertanian UGM, namanya Ritno Kurniawan. Dia betul-betul memperbaiki kawasan di Sumatera Barat. Ya. Bahkan sekarang dia punya memimpin 170 pemandu dan 80%-nya mantan pembalak liar. Bisa dibayangkan Mbak, dia itu menciptakan pekerjaan baru buat para pembalak liar. Ini kan problem di Indonesia ya. Dan dia bisa gitu. Terus kemudian Astra itu yang menariknya dari program ini adalah tidak membiarkan pemenang itu hidup sendiri. Artinya kenapa? Setelah menang terus dibiarkan enggak? Tetap ada dibina. follow-up-nya. Ada follow-up-nya. Terus dibina. Misalnya ada Kampung Berseri Astra. Dia diberi ruang untuk menumbuh kembangkan desa itu menjadi kampung ya, dibanding Kampung Berseri Astra, tapi desa itu bisa menjadi lebih maju, secara sosial masyarakatnya lebih makmur karena si anak yang punya peran tadi itu diberi ruang sama Astra, diberi support juga. Jadi tetap kalau menurut saya
hal-hal seperti ini harusnya bisa diadopsi. Dari dulu pikiran saya kalau ada hal-hal bagus dilakukan di non-government itu harusnya bisa diadopsi. Tapi ya kita berdoalah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi lebih baik, bisa melihat hal-hal yang positif seperti itu. Terus satu lagi menjadi biar fair juga ya. Desanya namanya Kenre Apia, itu di Goa, Sulawesi Selatan. Ada seorang anak bernama Jamaluddin. Dia mengajari pendidikan orang-orang yang tertinggal di situ, terus berinovasi kandang sapi dirubah menjadi rumah koran. Mbak bisa bayangkan, sehingga rumah itu menjadi pusat inspirasi bagi petani untuk bisa baca, tulis, dan sebagainya. Ini literasi ini kan persoalan juga di Republik ini. Jadi ada orang-orang seperti ini. Dan saya yakin tidak hanya Jamaluddin. Ya, mungkin kebetulan kita mampu menangkap Jamaluddin. Tapi saya yakin di tempat-tempat lain. Bahkan dulu saya di NTT segala. Jadi ini kita nggak bisa menyebutkan semua yang menang. Tapi yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah banyak persoalan, masih banyak persoalan di Republik ini, tapi kita harus optimis karena Astra mampu ya berkontribusi meskipun sedikit gitu untuk mendatangkan, mencari orang-orang yang punya potensi yang diharapkan begitu kita angkat ke permukaan, dia menjadi inspirasi bagi orang-orang lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Iya, dan kalau di total setelah 15 tahun ya lumayan cukup banyak juga ya istilahnya alumni penerima awards ini. Nah, saya tertarik bahwa ada follow up-nya ya. Ini kan bukan hanya sekedar award diberikan dan kemudian besok dilupakan. Gitu, ya. Apa yang Bu Puni lihat ini yang menarik ya dalam ini kan ada awardnya yaitu dan juga rekognisi, tapi ada materinya itu juga. Nah, bisa cerita lebih sedikit lagi bagaimana melakukan follow up sehingga terus menerus sampai sekarang yang mantan pemenang ini bisa lah kita lihat kontribusinya secara nyata. Betul. Yang saya ingat Astra itu membuat namanya Desa Sejahtera Astra. Kemudian Kampung Berseri Astra gitu. Ya mungkin kalau dilihat dari secara nasional gitu, sebuah program yang independen itu outreach-nya cakupannya luar biasa kalau menurut saya. Karena kita sering berjalan-jalan dan melihat, oh benar, di situ bahkan ada petani yang dibina, petani kopi ya kalau nggak salah, itu dulu hanya dihargai 70.000 gitu loh. Terus kemudian ada anak muda yang mengembangkan kopi robusta dan dia menang, terus sama Astra dibantu lagi. Diberikan modal mungkin salah satu. Betul, bisa dibayangkan hanya satu lembaga seperti Astra itu sudah mampu membuat dampak seperti itu. Ini. Tapi ya jangan dibandingkan dengan 280 juta penduduk Republik Indonesia. Tapi maksud saya adalah hal-hal seperti ini ya. Jadi sebenarnya kan bisa direplika, bisa dijadikan contoh dan dengan kita mudah sekali. Champion-champion yang kita temui ya dengan cara-cara seperti ini. Dan yang menarik ini si kopi tadi tuh sampai dibawa ke Belanda segala loh. Jadi kan ini semua difasilitasi sedemikian rupa sehingga manakala ada anak muda lain ingin berbuat yang lebih baik, itu saya yakin Astra juga tidak keberatan, tapi jelas ada ininya lah, ada sequence ya, kalau kita bilang itu roadmap-nya atau peta jalan itu jelas. Kamu dari pemenang satu Indonesia Award, kemudian berkiprah di Kampung Berseri Astra, ada Desa Sejahtera Astra, kamu menemukan potensi-potensi ekonomi, nah disitulah kemudian kita akan dukung. Dan saya bilang ini harus kalau bahasa kita itu dimonitor terus gitu ya, dievaluasi, dimonitor seberapa besar dampak yang sudah diciptakan. Terus kalau mereka mengalami kesulitan seperti apa, Astra dengan senang hati akan memberikan supportnya gitu dan selalu disapa. Manusia kan merasa kalau dia belongs to certain society yang memang memberikan dampak gitu, terus orang jadi oh ternyata banyak orang baik di sekitarku. Jadi nggak cukup kalau kita memberi support satu orang itu mungkin dia akan kesepian, terus kalau ada kesulitan-kesulitan dia akan merasa kok ini ya susah. Tapi begitu menjadi sebuah ekosistem, nah ini yang saya katakan, Indonesia ini perlu menciptakan critical mass, anak-anak muda yang mampu berkontribusi untuk negeri ini meskipun itu langkah kecil. Saya ingat banget petinggi yang luar biasa pernah mengatakan pada saya dari luar negeri, dia bilang negerimu itu besar sekali. Tapi kalau anak-anak muda mau melakukan hal yang kecil tapi millions, jutaan itu, lama-lama perubahan itu akan terjadi. Iya, akan terjadi tipping point ya. Betul. Kita istirahat lagi Bu Puni, ini saya juga mendengarnya terinspirasi
Ya, dan bagus sekali bahwa ada inisiatif-inisiatif semacam ini dan menurut saya juga perlu ditiru dan kalau bisa dengan mendapatkan pengakuan ini, mendapatkan award dan ternyata mengubah cara dia juga memandang ya, dirinya, hidupnya dan juga memberikan semacam purpose. Betul, ya, atau tujuan dalam kehidupannya ini pasti sangat-sangat positif. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ibu Tri Mumpuni selaku pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Dan Ibu Puni juga merupakan salah satu juri dari Satu Indonesia Awards 2024. Ya, sudah hampir akhir 2024. Kita tidak terasa ya. Iya, 15 waktu tahun. 15 tahun dan juga sudah 15 tahun ya Satu Indonesia Awards ini berjalan dan inisiatif ini memang menarik karena mewadahi segala macam potensi yang dimiliki oleh generasi muda. Dan Bu Puni, kalau kita di Indonesia selalu kita membanggakan yang namanya our demographic bonus ya. Bonus demografi kita. Ini merupakan istilahnya tuh segudang potensi dan kita harapkan semua akan bekerja berkarya untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 ini cita-citanya lumayan cukup tinggi ya. Kalau 100 tahun Indonesia merdeka ya harus jadi emas ya, kita jangan jangan sampai ketinggalan itu. Tapi kita juga memiliki begitu banyak target-target lain yang harus kita penuhi. Misalnya target Sustainable Development Goals kita tahun 2030 sebenarnya kita sudah harus capai, yaitu ada 17 tujuan, 17 goal, tapi pada singkatnya itu merupakan ya tujuan untuk memperbaiki dari segi ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dari segi sosialnya juga pendidikan harus kita fokuskan dan juga termasuk kesehatan dan tentu saja lingkungan ya, dan lingkungan alam, mengurangi jumlah penduduk miskin ya, itu semua menjadi tujuan yang harus kita capai pada tahun 2030 dan di sini kan anak-anak muda harusnya kan menjadi lokomotif ya, inisiator. Sampai sekarang Bu Puni melihat ini animo untuk mengikuti, untuk menjadi bagian dan mendapatkan rekognisi ini dari tahun ke tahun bagaimana setelah 15 tahun? Dulu di awal-awal yang mendaftar itu ratusan ya, nggak terlalu banyak. Tapi kemudian saya melihat begitu terakhir, itu yang daftar 16.775 pendaftar. Bisa dibayangkan. Nah ini cara memilihnya ini semakin sulit tentu Semakin saja. sulit, tapi untung ya ada tim khusus gitu ya. Dan kita sudah mengapresiasi 736 pemuda gitu. Bisa dibayangkan tim seleksi ini agak pening juga gitu. Tapi ternyata ada sistem yang dipakai dan kita ada dewan juri namanya Pak Ono Purbo gitu ya. Dia jago IT lah. Jadi dia bisa oke, kalau kriterianya sudah disepakati bahwa nanti kita harus melihat sisi ini keaslian ya, bahwa ya, originalitas, terus kemudian tadi ada sustainability, bagaimana ada cara gitu. Ya, outreach-nya, dampaknya, outcome, terus dampak dan sebagainya. Scalability-nya juga. Tapi kalau Bu Puni kalau lihat dari profil ya, ini kan sudah cukup banyak ya, ratusan jumlah pemenang ya. Itu seperti apa dari segi usia maupun pendidikan ya, atau karakter ya? Apa yang bisa dikatakan menonjol sehingga menjadi benang merah? Nah ini nih, kira-kira kalau calon pemenang yang notabene juga pasti kan calon pemimpin ya, mereka bisa memimpin diri sendiri untuk berkreasi, itu seperti apa? Saya melihat, karena kan memang dibatasi ya, tidak boleh lebih dari 35 tahun, terus juga dia konsisten di tempat itu gitu, jadi kita bisa punya harapan gitu. Tapi kalau mau melihat benang merahnya semua dari kegiatan ini, biasanya memang orang-orang yang menjadi pendobrak kalau bahasa yang saya pakai. Pendobraknya itu misalnya nih, orang tiba-tiba mau lah ke Papua, ya di sana dia berkarya gitu. Buat kita wah ini luar biasa dengan demografik kondisi yang sedemikian sulit gitu ya, dia bisa berkarya di sana. Terus juga kita berusaha untuk fair. Jadi nggak bisa kan, ini kan apple to apple itu kalau membandingkan infrastruktur
bergelut dengan kegiatan di Jawa, dengan misalnya Anda berada di ujung Papua sana atau bahkan mungkin di pulau-pulau terpencil, itu kita juga sangat hati-hati di dalam memilih gitu. Tapi juga yang lebih penting, motif itu nomor satu. Tadi saya lupa mengatakan, motif kenapa anak muda ini ya, atau orang ini mau melakukan itu. Rata-rata apa motifnya? Motifnya itu ingin berbagi. Ini yang buat kita luar biasa, dan volunteerism. Jadi kita walaupun bagus, tapi ternyata dia dibayar sama perusahaan apa, atau mungkin dia dibayar oleh lembaga apa untuk melakukan itu. Well, ini motifnya karena memang dia bekerja di situ gitu. Kita lebih hati-hati melihat bahwa motif ini memang sesuatu yang digerakkan dari hati dia. Bagaimana tapi memastikan bahwa itu motifnya memang digerakkan dari ketahuan dari aktivitasnya, terus siapa di belakang itu. Jadi memang kita harus betul-betul agak stringent gitu melihatnya gitu. Dan yang penting ini yang saya selalu berusaha untuk melihat itu adalah seberapa besar empati yang dimiliki oleh si anak muda tersebut. Karena begini, kebetulan saya juga punya program didik anak-anak muda gitu ya. Yang saya lihat bahwa memang banyak sekali di Indonesia ini anak-anak muda yang punya kapasitas intelektual. Itu nggak cukup ternyata. Malah lebih berbahaya kalau kapasitas intelektual itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri gitu loh. Dan agak egois gitu kan. Karena dia mencari semuanya pokoknya untuk dia sendiri. Tapi kalau kapasitas intelektual itu dibungkus dengan kapasitas empati yang cukup, bingo. Ini yang diperlukan untuk Republik Indonesia gitu. Kita ingin anak muda itu punya kompetensi keteknisan, jelas dia punya kok kemampuan untuk menggerakkan sesuatu. Terus kemudian kompetensi kejuangannya dilihat. Kenapa sebagai penggerak kesehatan misalnya, meskipun memang dia dibayar gitu ya, tapi ala kadarnya lah ya. Tapi dia mau menjangkau daerah yang sulit-sulit tanpa semangat kejuangan yang luar biasa untuk Republik ini, nggak akan itu terjadi. Resilience-nya luar biasa. Terus juga saya melihat ada yang saya sebut sebagai kompetensi kerakyatan. Ini memang tidak dibakukan di dalam Dewan Juri, tapi kita masing-masing punya cara untuk menilai gitu kan. Terus di dalam menilai kompetensi kerakyatan itu, apakah dia paham benar dan mampu berada di sepatunya rakyat? Apakah dia tuh seorang intelektual yang bersepatu rakyat? Atau hanya sekedar intelektual yang memenuhi kebutuhannya sendiri? Ini kan jadi beda ceritanya ya. Nah, orang-orang seperti ini yang kemudian membuat kita ini, ini PR-nya tidak sederhana tapi bisa. Ketimpangan itu kan masih ya dari segi pendidikan, akses kepada pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan lain sebagainya. Apakah ini berpengaruh terhadap kualitas individu itu sendiri, atau menurut Bu Puni justru kalau memang orangnya punya passion, punya empathy, kepedulian, punya tujuan, dan juga punya motif ingin berbagi, ini bisa dari mana saja? Pertama ya, saya melihat ini tidak terpengaruh dari kondisi geografis ya. Mau dimanapun juga, ternyata kalau orang-orang yang tadi itu punya passion, punya imajinasi tentang kesejahteraan itu seperti apa, punya energi untuk menggerakkan masyarakat, itu bisa datang dari mana saja. Saya percaya itu gitu ya. Tetapi memang yang membedakan kalau dia misalnya cukup terpelajar, jadi dia punya sistem thinking yang cukup bagus, sistematik gitu. Tidak sekedar, kan sering orang punya visi tapi nggak mau aksi. Cuman bermimpi, jadi diskusi ya. Banyak justru. Banyak banget, diskursusnya itu, diskusi Indonesia itu kalau mau sejahtera begini, itu semua teori. Tapi juga kita perlu orang yang mau aksi, tapi aksi ini harus dilandasi dengan visi yang kuat. Jadi saya tahu persis 5 tahun ke depan Indonesia harus seperti apa, 10 tahun ke depan Indonesia harus seperti apa. Tapi ini ada tools-nya untuk mencapai ke sana gitu loh. Ini yang sebetulnya sampai sekarang ya, secara pribadi pun saya juga sedang berusaha sedemikian rupa untuk memasukkan konsep-konsep yang dilakukan oleh Astra ini agar dikerjakan oleh juga pemerintah. Jadi 2015 gitu saya katakan bahwa ada program yang saya gerakkan anak-anak muda agar mau mengabdi di desa terpencil ya, dan kita sebut sebagai patriot energi gitu. Astra mendukung itu juga kan. Saya katakan bahwa
ini bedanya kalau Astra itu kan kebetulan big giant company yang dia dengan mudah bisa memberi dukungan ini. Jadi saya bahagia sekali berada dalam sistem satu Indonesia Award gitu loh. Sementara kita ingin berusaha untuk membuat juga yang lebih banyak gitu ya. Tapi ya kalau fundraising itu ceritanya lain lagi gitu. Tapi intinya dengan banyak ketemu anak-anak muda yang seperti itu, maksud saya itu membuat kita punya semangat bahwa kalau toh kita mati nggak usah khawatir. Ya, ada orang-orang baik yang selalu berbuat baik, tetapi satu kuncinya tetap critical mass harus kita ciptakan, tapi orang-orang yang betul-betul punya passion ya, jadi dia passionate gitu, dan dia juga orang-orang yang selama ini berpikir bahwa aku sudah cukup dengan hidupku. Jadi bagaimana aku bisa membayar kembali atas apa-apa yang selama ini aku nikmati. Kita break sebentar. Monggo. Bu Puni, masih ada 2 segmen lagi. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas inisiatif Satu Indonesia Awards dalam mewadahi potensi generasi muda. Saya ditemani Ibu Tri Mumpuni, salah satu juri dari Satu Indonesia Awards 2024 ya. Sebenarnya sudah 15 tahun menjadi juri ya sejak 2010. Awards ini 2010 ya, sejak Satu Indonesia Awards ini dimulai, dan sudah luar biasa kalau begitu ya jumlah anak-anak muda yang ternyata memiliki bukan saja potensi, tapi mereka sudah mewujudkan dalam bentuk-bentuk karya nyata dan memiliki dampak yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat ini pemimpin masa depan kan sekarang ini kan anak muda. Nah, itu jalannya supaya nanti anak-anak muda ini menjadi pemimpin yang betul-betul inspiratif dan juga. Makanya tadi ini yang sisi gelapnya dulu kita lihat, tapi kemudian sisi positifnya. Saya cukup bahagia melihat anak-anak muda yang mau bergabung dalam program-program yang tanda petik dibuat sengsara by design. Kenapa dibuat sengsara by design? Dia harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang tahapannya itu panjang, tapi dia akan tahu value. Diperkenalkan pada nilai-nilai yang baik itu seperti apa, dan setelah dia mendapatkan nilai-nilai itu, dia harus mampu ya, mengaplikasikan nilai yang dia miliki. Saya ambil contoh saja lah, ada 5 level empati itu yang kita masukkan dalam otak mereka. Yang pertama itu sering kita sebut sebagai level pertama itu sympathy and consolation, atau ya simpati dan penghiburan. Ya, ada orang susah, ada orang meninggal kita. Terus yang kedua, yang kedua itu pro-social behavior. Melihat orang susah dia pasti ingin membantu, melihat orang nggak makan dia akan kasih uang dan sebagainya. 85% penduduk dunia, tidak hanya Indonesia, itu di level 1-2 ini. Hatinya tuh bisa tersentuh, apalagi orang Indonesia ya tersentuh. Iya. Kalau ada kesulitan, ada bencana, kita paling cepat itu. Betul, pasti membantu. Nomor 1 membantu. Tapi justru yang harus kita dorong itu level empati ketiga, 4 dan 5. Ketiga ini saya sebut sebagai kesetaraan dan timbal balik. Kalau Anda tidak mau uang Anda saya korup, Anda pasti tidak akan korup. Jadi kalau tidak mau dipukul oleh saya, Anda nggak akan mukul saya gitu ya. Jadi golden rules ini sebenarnya. Betul. Do unto others what you want others do to you ya. Itu yang kita ajarkan ke anak-anak level empati yang semakin naik ketiga. Kalau yang keempat itu memberdayakan kaum yang lemah, empowering the less privileges. Contoh yang konkretnya adalah datang ke desa, melihat orang kok nggak punya listrik, nggak punya air bersih, nggak pernah mandi, nggak belajar karena nggak punya uang untuk sekolah. Itu kalau level empati kita kedua, kita ninggalin duit, selesai cerita. Tapi kalau keempat, by all means dia akan berusaha dan berkreasi. Dan berkreasi di desa itu. Ini yang kita lakukan dengan anak-anak muda yang kita kirim ke daerah-daerah 3T dan 4T itu yang transmigrasi gitu. Itu dia bahkan ada yang nggak mau pulang.
karena dia merasa bahwa ini banyak potensi. Ya. Dan tugas kita adalah anak-anak brilian ini wajib kita terjunkan di sana karena apa? Desa itu dianugerahi Tuhan dengan resources yang luar biasa yang bisa dipakai untuk memakmurkan mereka. Tapi kenapa tetap banyak yang miskin? Karena kapasitas intelektual di desa itu terbatas, sehingga dia nggak tahu resourcesnya mau diapain gitu. Padahal ternyata tadi dengan ada anak yang menang Satu Indonesia Award buat saya menjadi sangat menarik ya. Itu sudah level empatinya sudah keempat itu. Udah keempat. Tapi kalau kelima apa? Yang kelima itu demokratisasi dalam semua aspek kehidupan. Itu negara harus turun. Artinya akses pendidikan, akses finansial, akses informasi, even akses terhadap resources itu sudah dimiliki oleh every citizen. Wah. Bu Puni, kita masih ada satu segmen lagi, tapi ini luar biasa ini informasinya, apalagi dengan 5 level ini. Dan saya rasa ini pemenang ya dari Satu Indonesia Awards ini adalah mereka yang sudah mampu menerapkan empati level ketiga, 4, kelima ya. Mereka sudah cukup dengan level 1, 2 yaitu ya hanya sekedar di level yang sangat simpel, tapi sudah memikirkan bagaimana bisa menjadi jawaban atau solusi di mana masalah itu ada. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas bagaimana Satu Indonesia Awards menangkap dan menampung potensi generasi muda Indonesia. Saya ditemani Ibu Tri Mumpuni. Terima kasih banyak, tadi sudah banyak sekali insight yang dibagi bersama kita. Dan Ibu Mumpuni ini sudah menjadi juri dari Satu Indonesia Awards dari tahun 2010. Jadi sekarang sudah tahun ke-15 ya. Sudah 15 tahun dan Satu Indonesia Awards tahun 2024 ini judulnya Bersama Berkarya Berkelanjutan, dan ini ada beberapa pameran yang telah dilakukan, exhibition ini pada bulan Oktober ini ya berlangsung. Dan memang kalau saya lihat ini ya, bayangkan ini satu perusahaan bisa mencetak istilahnya anak-anak muda untuk betul-betul mewujudkan mimpinya, karyanya, dan potensinya. Itu bukan hanya potensi lagi, tapi sudah bisa dirasakan ya, berdampak pada masyarakatnya, lingkungannya. Dan ini sebenarnya generasi yang seharusnya menjadi pemimpin kita masa depan. Generasi yang memiliki level-level empati untuk berbagi, tapi juga saya rasa orang-orang yang memang punya komitmen, ide kreatif, dan walaupun memiliki berbagai macam tantangan, itu tetap pada dia nggak putus asa gitu. Iya. Khusus untuk tahun ini, berkarya bersama dan berkelanjutan, kira-kira apa yang kita ingin lihat ya dari generasi tahun 2024 ini terdistraksi dengan segala macam yang bernamanya media sosial. Ya, ini PR. Jadi saya cukup bahagia juga bahwa Astra juga melihat lebih detail ke hal-hal seperti ini, sehingga pemenangnya pun ada yang desa tanpa gadget gitu ya, desa tanpa gadget, terus memperbaiki anak-anak muda itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang membuat program ini menarik juga disupport oleh dewan juri yang sangat beragam. Ada berapa? Ada Prof. Emil Salim, ya. Ada Ibu Nila Muluk. Beliau melihat dari sisi kesehatan. Karena ini kan ada Pak Emil tuh lebih dari kepada lingkungan. Terus Bu Nila Muluk, ada Pak Ono Purbo yang dia jago IT gitu ya, dia melihat di situ. Terus ada juga Pak Boy itu orang Astra sendiri, jadi ada perspektif tertentu kan, sama Budiah itu Astra juga perlu. Terus juga ada Pak Fasli Jalal, kemudian ada anak muda juga namanya Billy di situ. Terus yang menarik ini ada pegiat seni, ya ada Dian Sastro, dia mulai gabung di tahun keberapa saya agak lupa, tapi udah 3 tahun. Jadi ada evolusi juga lah dalam penyelenggaraan Satu Indonesia Awards. Terus yang terbaru juga ada satu lagi pegiat seni namanya Ralin gitu ya. Jadi memang Astra itu berkembang kalau menurut saya melihatnya. Ya haruslah sesuai dengan zaman kan ya. Zamannya. Nah makanya berkarya berkelanjutan ini menjadi topik yang sangat menarik karena memang kan sebetulnya kita ini sekarang bicara ESG ya. Kita bicara soal governance juga dilihat di situ, terus aspek sosialnya, lingkungan hidup. Ya, betul.
Karena sebetulnya kenapa kita ingin membawa anak-anak muda lebih fokus melihat di situ, kita melihat kondisi sekarang, itu banyak sekali orang-orang yang menganggap bumi ini bumi sebagai alam semesta. Di situ ada energi, ada diciptakan oleh Tuhan tadi, ada siang ada malam ya, pasangan pair gitu ya. Ada juga yang disebut sebagai ada keseimbangan dinamis. Jadi cara kita memanfaatkan alam, memahami yang namanya carrying capacity, daya dukung alam gitu, sehingga nggak akan ngerusak dan lain sebagainya, karena dia tahu kalau ini dikelola dengan benar akan memberikan kebermanfaatan. Iya, manusia sebagai guardian. Kalau dalam kaitan satu Indonesia Awards yang pemenangnya ya kira-kira yang kita harapkan untuk tahun 2024 ini profilnya kira-kira seperti apa? Karena kita ingin ya 15 tahun dari saat ini mereka lah yang menjadi pemimpin. Betul. Apalagi ketika kita mencapai Indonesia Emas itu. Betul. Saya lebih melihat kepada setiap zaman itu punya championnya sendiri. Dan itu berevolusi. Kalau dulu kita masih ngurusi basic needs, kayak misalnya kayak microfinance segala macam. Sekarang itu sudah lebih kepada outreach-nya, ya, itu dilihat. Terus kira-kira yang mereka lakukan nanti itu memberikan dampak yang berkelanjutan. Saya melihat dari kegiatan-kegiatan mereka, gitu ya. Yang ini cukup menarik dan problematikanya tidak melulu problematik di daerah terpencil, kayak misalnya mengajar di Papua gitu ya, sudah banyak orang yang mau begitu, tapi lah kepada situasi sekarang. Contohnya, dia bisa membuat program yang kalau bahasa yang kita pakai itu mitigasi orang-orang atau anak-anak yang nanti mengalami, maaf nih, gangguan seksual. Jadi melakukan apa? Ada kekerasan seksual yang dialami anak-anak itu seperti semakin itu kan, ya sudah darurat ini sekarang. darurat banget. Jadi seperti iceberg gitu kan, nggak ketahuan katanya cuma sedikit gitu. Padahal saya ngelihat dalam konteks nasional itu kalau dikumpulkan dahsyat ya persoalan ini. Ini kan tidak bisa diadres dengan mudah. Tapi ada loh yang berpikir sampai ke sana, memikirkan hal-hal kecil yang apa sih kamu ngurusin anak-anak kecil mengalami itu? Iya, tidak semua anak itu seberuntung anak-anak yang dalam keluarga yang cukup bisa ini. Tapi ada yang terpaksa ibunya harus berjuang mati-matian gitu ya mencukupi kehidupan keluarga karena entah bapaknya kemana. Si anak ini menjadi korban. Ini siapa yang harus mengawal? Itu sampai ke sana cara berpikirnya. Ini buat kami juga Masya Allah gitu. Ini luar biasa. Terus ODGJ juga kita pernah dapat. Jadi ternyata jangan dikira orang dengan gejala gangguan jiwa itu hanya dimiliki orang-orang yang kita lihat di jalanan, enggak. Intelektual pun juga ternyata. Dan sekarang ini justru jadi masalah ya global, mental health issues. Betul. Itu. Salah satu diakibatkan oleh ya kecanduan terhadap gadget dan juga teknologi yang tidak dipahami cara menggunakannya. Betul. Dan ini Astra luar biasa ya, address isu-isu yang terus dinamikanya itu berkembang gitu, dan kita sebagai dewan juri ini betul-betul mikir gitu loh. Jadi wah ini yang kontekstual gitu ya. Kita harusnya melihatnya kan seperti itu. Yang kalau dipakai bisa mengatasi situasi yang sekarang ini ada. Minimal langkah kecil ini bisa memberikan dampak yang cukup besar, menginspirasi didengar gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Terus kayak bagaimana mengadopsi sistem anak-anak yang kena kanker di usia dini itu bagaimana mengatasinya. Jadi banyak. isu problemnya juga spektrumnya luas. Sudah semakin variasi ya. Bu Puni, kita sudah habis ya waktunya. Terima kasih banyak atas insight-nya. Tapi mungkin ada pesan apalagi bagi anak-anak muda yang ingin ikut ya mendaftar di Satu Indonesia Awards tahun 2025. Apa yang betul pesan yang bisa diberikan? Pesan yang betul-betul mohon diingat adalah meskipun langkahmu kecil, ya, tapi kamu harus yakin bahwa ini mampu membuat perubahan. Jadi harus betul-betul yakin, fokus, ya, punya konsistensi di dalam mencintai pekerjaan tersebut yang saya sebut sebagai passion gitu. Jangan pernah takut di setiap persoalan sesulit apapun. Tuhan itu hadir. Jadi kita melihat hidup ini hanya sekali. Jadilah hidup yang berarti. Iya, don't waste time. Jangan habiskan.
Sekali lagi terima kasih Sama-sama, banyak Bu Puni atas insight-nya. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye.